Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anakku semua. Kali ini saya akan menyampaikan materi Ayo Membayar Zakat, materi untuk kelas 6 semester 2 di kurikulum 2013 atau Kurtilas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nining Puji Rejeki, saya guru di SD Negeri 3 Plumbungan. Nah, marilah anak-anak amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama ada gambar orang yang sedang membayar zakat fitrah. Kemudian gambar yang kedua merupakan gambar orang yang sedang bertransaksi jual beli. Nah, kemudian sekarang gambar yang ketiga dan yang keempat, yaitu ada gambar orang yang sedang bekerja atau pekerja kantoran dan ada seorang petani. Nah, dari keempat gambar tersebut, coba kalian amati dan kalian temukan perbedaannya apa, kemudian hubungannya dengan membayar zakat itu seperti apa. Iya, anak-anak, sebelum kita masuk di materi inti pada pembelajaran kali ini, Bu Guru akan mengulas sedikit tentang tadi ada 4 gambar yang sudah kalian amati, yaitu bahwa kesimpulannya setiap manusia yang hidup atau yang bernyawa itu wajib mengeluarkan zakatnya, baik itu petani, baik itu pedagang, baik itu pembeli maupun para pegawai. Nah, di sini kita akan belajar tentang makna dari zakat itu sendiri. Apa sih yang disebut zakat? Apa sih zakat itu? Kalian tentu sudah pernah mendengar. Nah, zakat menurut bahasa itu berarti membersihkan, sedangkan menurut istilah zakat artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab atau di situ itu dalam membayar zakat itu ada aturannya. Jadi, zakat yaitu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setelah kita mengetahui makna zakat, sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Untuk penjelasannya, kita simak video selanjutnya. Nah, yang pertama zakat fitrah. Nah, di sini kita akan belajar pengertian zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah? Nah, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter setiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat. Nah, amil zakat yaitu petugas pengumpul zakat. Kapan waktu pelaksanaan pembayaran zakat? Nah, pembayaran zakat itu dimulai dari tanggal 1 bulan Ramadan sampai dengan menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian kapan pembagiannya? Waktu pembagiannya biasanya menjelang Idul Fitri supaya orang yang tidak mampu dapat bergembira menikmati hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian sekarang yaitu orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, semua orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sejak bayi, anak-anak, sampai lanjut usia. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Kemudian yang ketiga, orang yang masih hidup sampai akhir Ramadan. Kemudian zakat mal, pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% atau jika harga emas 1 gram 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram dikalikan 400.000 rupiah.
Kemudian nanti hasilnya berapa dikalikan dengan 2,5%, maka itu yang harus dibayarkan oleh orang tersebut. Nah, sekarang syarat wajib zakat mal. Syaratnya apa? Nah, syarat yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Pemilik harta itu telah balik dan berakal. Kemudian, pemilik harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Dan yang terakhir, harta tersebut milik sendiri. Jenis harta yang dizakati yang pertama perhiasan emas dan perak yang disimpan, yang kedua uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun, yang ketiga harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja, yang keempat hasil pertanian misalnya padi dan palawija atau hasil yang lainnya. Kemudian yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Kemudian yang terakhir yaitu barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Nah, kemudian siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Di sini Allah telah menyebutkan atau menjelaskan dalam firman-Nya pada Quran surah At-Taubah ayat 60. Nah, dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 ini Allah menjelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat orang yang dilunakan hatinya atau seorang mualaf, kemudian yang kelima untuk memerdekakan hamba sahaya, yang keenam orang untuk melunasi orang atau untuk membebaskan orang yang berhutang, kemudian yang ketujuh untuk berjuang di jalan Allah dan yang terakhir yaitu untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, kita dapat menyimpulkan ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat yang tadi sudah dijelaskan di Quran Surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin, orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang bukan Islam, tapi ia memiliki keinginan untuk masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kemudian yang keempat yaitu pengurus zakat, yang kelima orang yang berhutang atau gharim. Nah, yang keenam yaitu fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh yaitu hamba sahaya dan yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, sekarang materi yang terakhir yaitu hikmah berzakat. Yang pertama, hikmah dari berzakat yaitu membersihkan harta dan jiwa dari perilaku kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesulitan ekonominya. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Serta yang terakhir, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.